Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andianto. Nomor NIM saya adalah 0505304665. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web, yang mana pada tugas kali ini menggunakan framework Vue. Baik, langsung saja kita akan mengerjakan tugas 3-nya. Yang pertama, kita langsung ke petunjuknya saja. Arsitektur dan struktur proyek Vue.js. Baik, di sini sebelum praktek ke Vue.js kita harus menginstal dulu Node.js. Setelah diinstal, kemudian kita baru create framework Vue di VS Code. Caranya ketik npm create Vue add latest. Terus kita mengarahkan membuat folder, misalnya di tugas 3, kemudian npm install. Kalau sebelum defaultnya itu dia akan seperti ini. Ini yang belum ditambah-tambah dengan proyek, dengan data-datanya. Jadi source app Vue masih standar. Kemudian setelah jadi akan seperti ini. Kita akan menambah data dari IT, yaitu di JSON, folder JSON data bahan ajar. Kemudian saya tambah juga untuk usernya, database usernya. Kemudian struktur foldernya itu yang pertama source itu berisi aset, ini untuk gambar, untuk style. Kemudian komponen itu dia di folder komponen ini. Yang paling ini dia seperti bisa dipakai berulang kali. Misalnya di main navbar ini dia bisa dipakai, template-nya itu bisa dipakai di file-file yang lain, yang di folder views. Nanti kita akan menggunakan template dari komponen, dari dashboard view, login view, dia menggunakan template dari main navbar. Misalnya di dashboard. Nah, ini sudah impor berupa file main navbar Vue. Kemudian di login view tidak ada, hanya itu saja. Di sini juga tidak ada. Kemudian yang membedakan framework Vue dengan HTML biasa itu, yang pertama, kalau indeks HTML pada framework file ini sengaja dibuat sangat minimalis karena perannya hanyalah sebagai wadah kosong tempat aplikasi JavaScript di render. Misalnya di indeks ini dia hanya sebagai jangkarnya saja. Misalnya di div app ini dia memanggil Vue, yaitu di sini app Vue.js, maksud saya app.vue.
Kemudian script tipenya dia main.js. Main.js itu dia memanggil juga view dan router. Router itu untuk mengarahkan kemana-kemana file itu akan pergi atau diambil dari mana. Tugasnya di router. Dia seperti main.js, seperti script ya kalau di HTML ya. Kalau yang paling utama itu di app.foo. Nah ini sama juga seperti gerbangnya juga. Begitu kita buka foo, langsung ke router view. Langsung kita ke router. Nah, di sini terdapat juga router. Kita akan mengimpor login view, mengimpor dashboard view, stock view, tracking view, ke dalam sebuah aplikasi. Yang pertama ini kita awal mula itu di login. Setelah di login kita ke dashboard. Dari dashboard kita bisa mengklik halaman stock dan halaman tracking. Kemudian di src juga ada main CSS untuk style ya. Style yang bisa dipakai di mana-mana. Ini secara umum bisa dipakai di mana-mana seperti di HTML juga. Kemudian kesimpulan alur dari hubungan 3 file antara indeks HTML, main.js, yaitu indeks HTML menyediakan wadah kosong untuk memanggil app.foo. Main.js merajik komponen app.foo dan router, kemudian memasukkan racikan tersebut ke dalam indeks HTML sehingga web bisa tampil dan berfungsi. Jadi kita akan mencoba loginnya. Loginnya hampir sama ya, hampir sama dengan HTML sebelumnya. Dan di view juga, login view. Kita sebelumnya mengimpor user.json. Dia berisi database pengguna, kemudian berisi email, password, show password. Kalau ini false berarti tidak ditampilkan passwordnya. Kemudian ada tombolnya. Kalau sudah oke, langsung menuju ke dashboard. Bila login gagal, misalnya ini akan muncul button seperti ini, maksud saya model seperti ini. Dia ada scriptnya juga. Lalu kita akan masuk ke login. Sama ini juga terdapat greeting ya. Greeting ada di komponen. Greeting ada di dashboard. Kalau sebelum jam 11 siang, selamat pagi. Kalau sebelum jam 3 sore, selamat siang. Kalau sebelum jam 19, selamat sore. Selebihnya, selamat malam. Ini namanya my stage.
greeting ini. Jadi kita langsung, kalau biasanya di HTML kita ada kode HTML nya, body, title, body. Kalau sekarang kita template gitu aja. Style seperti CSS. Nah, tamu ini user ya, nama user sebagai tamu. Message-nya selamat sore atau selamat malam atau selamat siang, selamat pagi. Baik. Kemudian kita akan lanjut ke nomor 2. Penggunaan data binding, directive array, dan footer. Sebelumnya kita isi dulu yang ini. Kita lanjut ke nomor 2, data binding. Data binding dia ada macam-macam. Mustache, fungsi mustaches atau interpolasi untuk menampilkan data berupa teks biasa di antara tag HTML. Misalnya ini contohnya yang tadi ini ada kurung kurawal, nama user, bisa disebut tamu gitu. Kemudian vtext untuk menampilkan teks biasa. Kalau vtext diletakkan sebagai atribut tag dan akan mengganti seluruh isi di dalam tag tersebut. Dan juga vHTML. Ini dia di div class seperti HTML, tooltip, box, catatan HTML. Ini mengandung tag HTML asli seperti enter, i atau a untuk menyisipkan gambar. Kemudian pengingatan data atau data binding, vbin atau vmodel. Vbin artinya one way data binding atau satu arah. Fungsinya menghubungkan variabel foo ke atribut HTML seperti src, href, class, disable, atau style. Contohnya img.2 src gambar. Kemudian kalau vmodel twin, kebetulan di sini nggak ada, vbin ada seperti ini. Dan vmodel contohnya kita memasukkan nomor DO ya, nomor DO untuk tracking. Nah ini untuk jadi menghubungkan data view dengan elemen input seperti teks input, checkbox, atau select. Jika user mengetik sesuatu di input, variabel foo otomatis berubah. Jika variabel foo diubah lewat kode, isi input layer juga otomatis berubah. Misalnya vmodel select kategori, vmodel untuk sort by untuk mengurutkan, dan yang ini untuk menambah data. Kemudian datanya ada juga new DO ekspedisi dan disimpan di X nama. Jadi ringkasan panduannya, mustaches hanya menampilkan teks-teks biasa dalam elemen.
Kalau VHTML kita akan menggunakannya bila akan memakainya sebagai HTML. Kemudian VBin .2 memanipulasi atribut HTML, class, ID, src atau disable. VModel digunakan pada form inputan agar data yang diketik user langsung tersimpan di variabel script. Terus V4 berpasangan dengan K untuk melakukan perulangan atau looping. Kita nyari V4. Nah, ini ada K-nya ini. Kita memilih antara P dan I. Misalnya kan di sini tracking view. Nah, kita pilih paket antara IPS dan IPA atau ini reguler dan express. Ya, ini paket panajar kita bisa memilih bisa 2 atau lebih. Kemudian kita kasih K untuk I dan B. Kemudian VIF untuk selected paket. Total harga nanti sudah muncul. Nah, harganya nanti sudah muncul. Harga masing-masingnya berapa nanti dijumlah. Total harga. Ini tombol dia baru. Sama seperti yang di HTML sebelumnya, muncul model. Kemudian ini untuk tabelnya, ini sama mustache juga namanya, mustaches. Oke, terus selanjutnya conditional VIF, VElse, VShow. VIF conditional rendering digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML berdasarkan kondisi tertentu, true atau false. Misalnya di sini, nah ini selected paket sama kayak tadi dia di tracking view. Ya, kalau kita udah mengisi salah satu ini, dia akan memunculkan data-datanya. Dia di item, mungkin termasuk harganya juga. Kemudian ada juga VShow, akan selalu dibuat dan ada dalam browser. View hanya bermain dengan CSS dan menyembunyikannya, yaitu dengan otomatis menambahkan gaya display. Jadi VIF logika percabangan seperti tadi, kita dapat memilih dua option. Kemudian kalau VShow kita gunakan untuk membuat pop-up, menu atau alert gitu ya, yang sering berinteraksi dengan web pengguna. Kemudian nomor 4, kita klik properti, computed atau method. Tadi ada computed. Jadi kalau compute mengubah bentuk tampilan data yang sudah ada di variabel, atau mengubah
isi asli variabel tersebut. Kemudian kalau metode proses eksekusi perintah seperti klik tombol, klik form, ganti halaman. Coba cari compute. Ini selected paket, kita menghitung. Ini seperti matematikanya ya. Jadi seperti tadi, selected paket. Jadi 2 bahan ajar itu harganya berapa totalnya gitu. Metode ada, methods. Ini new do ini termasuk metode. Kemudian ada vouchers. Voucher digunakan ketika ingin melakukan sebuah aksi sampingan sebagai respon dari berubahnya suatu data. Contoh aksi sampingannya seperti memicu animasi, menyimpan data otomatis ke local storage saat setelah user mengetik. Jadi kita ketik sedikit terus muncul, itu namanya watch. Ini total harga price seperti tadi. Nah, ini kalau sudah ada perubahan datanya berarti watchnya sedang bekerja ya. Kalau ini termasuk total dan ini kita klik berarti muncul perubahan data isi paket dan harga. Kemudian formulir input. Nah, kita untuk input dari pengguna yang disimpan di database. Sini dari informasi bahan ajar. Ini seperti yang tadi, tambah bahan ajar. Dia di stop ya. Jadi ini termasuk input pengguna, input dan validasi input sederhana, event handler. Jadi kalau kita klik kayak ini termasuk input handler. Misalnya ini. Nah, ini termasuk interaksi dengan pengguna. Ini UPBJJ. Di sini kita juga ada V4 ya. Ini ada 5 pilihan. Ada di UPBJJ list. Itu di stok data. Nah, di sini kita memberi pilihannya di sini. Jadi JSON termasuk data seperti database ya. Dia sudah paket di view-nya, jadi tidak perlu lagi membuat database sendiri seperti MySQL
jadi ini lebih simpel. Makanya Fu juga bisa dipakai di mobil karena lebih ringkas. Kemudian data yang ini di stock view sama seperti di HTML itu, ada tabel-tabel, kode, judul, kategori, PJJ, kemudian itemnya juga sama, jadi semuanya disimpan di item ya. Kemudian klik status kelas, aman, danger, menipis, itu bila sama dengan 0 adalah kosong. Safety nya berapa? Safety nya 10 ya. Sama seperti yang kemarin, safety nya 10. Bila lebih dari 10 aman. Kalau diantara 10 ke bawah sedikit menipis. Dari 0 sampai, berarti 1 sampai 10 itu menipis. Kalau 0 sudah habis ya. Sama untuk ini juga yang di tracking full, ini juga input pengguna, ini name nya harusnya angka ya, inputannya. Sama juga ada V4 juga untuk pengiriman list, untuk ekspedisi dia. Di paket juga V4, kode, nama, kode dan nama, dua-duanya disimpan. Terus tanggal kirim, view model, media tanggal kirim. Nah ini semuanya setelah dipilih paketnya disimpan di item. Itu seperti scriptnya itu const. Baik, karena semua nomor sudah dijawab ya, apabila ada penjelasan saya yang kurang berkenan saya mohon maaf. Atas perhatian Ibu dosen saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.